يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتح حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من آبائه وأخوانه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعليكم وصحبه وجميع وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعلماء العاملين لنا وكان مشايخنا وغريبها ثم إلى روح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم الشافعي هدمي والثم إلى نور حزب رزقي وزمن كجوه الشيخ الله الشافعي وزمن روحي الحبيب عبد الرحمن على الحبيب على الله صلى الله عليه وسلم يوسف بن نصير وسمنا نبي وشيخ بن عبد الغالي وسمنا نبي شكر رملي وسمنا له قيامته وأهل الله إلى الله يتقشى بالرحمة والمغفرة. ثم إلى روح مؤلف في هذا الكتاب الإمام النووي بن الله يتوشى بالرحمة والفرح وأن يعيد بركاته وأسراره وأنواره وعلومها نفاذ بالدين ودين وناصره وعلانيته. إن الله يفتح علينا فتواه العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diizinkan dan dimudahkan langkah oleh Allah untuk hadir di majlis yang mulia ini, majlis ilmu taman daripada taman-taman syurga Allah di atas muka bumi,
Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini Allah juga berkahi kehidupan kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita yang mudah hadir di majlis ilmu Allah mudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surganya, seperti yang Nabi sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah mengkhatamkan kitab Hadits Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Maka malam ini kita akan memulai satu kitab hadis yang lain yang sengaja saya pilih, yang juga merupakan karangan daripada Al-Imam An-Nawawi. Kitab hadis yang sering kita dengar, yang kitab ini diberi nama oleh beliau Riyadhus Shalihin. Ya. Kitab ini adalah kitab yang sangat bermanfaat dan kitab yang penuh barokah. Inilah kenapa alasan Al-Fakir memilih kitab ini untuk menjadi bahasan kita selanjutnya. Mungkin kebanyakan orang menilai Riyadhus Shalihin ini udah sering, biasa. Kalau dia berkata demikian, sesungguhnya dia belum mengenal apa itu kitab Riyadhus Shalihin. Pengalaman Al-Fakir sendiri selama mengajar kitab ini waktu berada di Malaysia, banyak sangat manfaat yang Al-Fakir dapat tatkala mengajar kitab ini. Keberkahan itu begitu terasa ketika membaca kitab beliau. Entah apa yang menjadi keistimewaan yang dirahasiakan oleh Imam An-Nawawi sehingga kitabnya ini begitu terasa barokahnya. Nanti kita akan sama-sama rasakan betapa kitab ini begitu manfaat. Maka tidak heran kenapa kitab-kitab yang paling banyak diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, di antara kitab itu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin orang kenal kitab hadis yang paling sahih itu kitab apa? Sahih Bukhari, di bawahnya Sahih Muslim. Tetapi kepopuleran kitab Riyadhus Shalihin itu melebihi kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Kenapa? Karena isi daripada kandungan hadis kitab hadis ini memang sangat bermanfaat dan aplikatif bagi kehidupan kita. Terutama dalam tujuan kita menjalankan tugas sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Maka hadis-hadis yang dikutip dan dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini itu sangat spesial dan sangat kena dengan kita. Dari susunan bab-babnya, dari pemilihan hadis-hadisnya, itu merupakan satu keistimewaan yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab yang lainnya. Betul-betul hadis-hadis yang dituliskan oleh beliau, yang dimasukkan oleh beliau dalam kitab ini, betul-betul menjadikan hati kita itu nanti insya Allah jadi hati yang lebih baik dan lebih bersih lagi. Ya. Makanya kitab hadis ini dikatakan sebagai kategorinya adalah tazkiyatun nafs. Ya. Kitab hadis yang berisi hadis-hadis yang fungsinya membersihkan dan mensucikan hati.
Masya Allah, ini kitab luar biasa. Cuma kita mesti sabar. Kenapa? Karena hadis yang dimasukkan dalam kitab ini itu cukup banyak, 1800 lebih hadis. Kemarin kita yang khatamin kitab itu berapa hadis? 42. Ini kitab 1800 lebih hadis. Ya. Waktu di Malaysia itu ada satu majlis, saya baca kitab Riyadhus Shalihin. Waktu pulang ke sini baru sampai hadis yang ke-700-an. Itu udah berjalan cukup lama juga. Ya. Dan Al-Fakir membacakan kitab itu, belajar kitab itu dengan salah seorang ulama yang beliau mengijazahkan kitab itu juga, yaitu Syekh Muhammad Syekh Abdullah bin Ali Muhyiddin Az-Zabidi, salah seorang ulama kelahiran Yaman. Waktu itu beliau hadir datang buat daurah ke Malaysia beberapa lama, kemudian ikut, dan alhamdulillah Al-Fakir membacakan kitab tersebut, ya, dengan beliau membacakan kitab itu kepada kita dan mengijazahkan sanad kitab ini daripada pengarangnya Al-Imam An-Nawawi, ya. Jadi insyaallah nanti kalau sudah khatam kita akan kembali ijazahkan kitab hadis tersebut kepada para jamaah. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kitab ini juga dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ulama yang tidak asing lagi di telinga kita. Beliau adalah ulama bermazhab Syafi'i. Dan yang istimewa, walaupun dia bermazhab Syafi'i, tetapi kitab hadis beliau yang sedang kita baca ini itu diterima oleh semua kalangan, baik yang mazhabnya Syafi'i, bukan Syafi'i, ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah. Mereka mengakui tentang kehebatan kitab ini. Orang Salafi, Wahabi juga baca kitab ini, walaupun dari segi beberapa pandangan mereka berbeda dengan Imam Nawawi. Tetapi ketika mau ngaji kitab hadis, di antara pilihan untuk dikaji adalah kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kenapa? Karena istimewanya kitab tersebut, ya. Nah, pengarangnya kita sudah pernah bahas pada awal kita bahas kitab hadis Arba'in. Usia beliau ketika wafat 45 tahun, relatif muda. Beliau itu tidak menikah sampai wafat. Kenapa tidak menikah? Karena lebih sibuk dengan urusan berkhidmat kepada ilmu. Bukan berarti dia tidak mencintai sunnah, tetapi karena beliau lebih menyibukkan dirinya dengan apa? Dengan ilmu. Dan beliau adalah orang yang banyak puasanya, rajin puasanya. Hampir setiap hari itu beliau berpuasa. Dan untuk menjaga syahwatnya itu, beliau makannya itu sangat sedikit. Roti itu dipotong dua, satu untuk sahur, satu untuk buka puasa. Dan minumnya itu cuma sekali, 1 gelas. Kenapa begitu? Karena beliau berpandangan kalau orang banyak makan pasti banyak minum. Ya, kalau banyak minum banyak tidur. Ya, itu paketan tuh. Orang banyak makan pasti banyak minum. Kalau banyak minum banyak tidur. Kalau orang banyak tidur itu tidak produktif, kata beliau. Maka beliau itu sangat menjaga
Karena bagi beliau waktu itu sangat berharga, sangat dimanfaatkan waktu. Sehingga pernah diceritakan oleh muridnya bahwa Al-Imam An-Nawawi 2 tahun tidak pernah punggungnya itu merasakan empuknya kasur. Jadi gimana tidurnya? Jadi tidurnya itu di atas meja. Lagi asik, kalau misalkan lagi sibuk baca, lagi sibuk bikin kitab, ya kalau dia ngantuk dia tidur di situ. Dia nggak akan meletakkan belakang badannya, punggungnya di atas apa? Di atas tempat tidur. 2 tahun begitu, Pak. Insya Allah. Ya, kalau dia ngantuk begini aja tidurnya. Nanti kalau sudah bangun diterusin lagi. Tuh, Masya Allah. Khidmatnya kepada ilmu luar biasa. Makanya walaupun umurnya pendek 45 tahun, tetapi karyanya itu melebihi usianya. Kitab-kitabnya itu Masya Allah jadi rujukan dalam banyak bidang ilmu. Dalam bidang hadis dia punya Riyadhus Shalihin, hadis Arba'in Nawawi. Dalam bidang fiqih beliau punya kitab Al-Majmu', walaupun tidak sempurna dihabiskan, besar. Ada lagi Al-Minhaj, kemudian Raudhatul Talibin, banyak kitab-kitab yang lainnya. Kemudian dalam bidang yang lainnya juga beliau punya. Jadi banyak ilmu yang beliau kuasai. Kata ulama, kalau kitab yang beliau tulis itu dibagi-bagi dengan usianya yang cuma 45 tahun, itu dihitung oleh para ulama, setiap hari sejak Imam Nawawi wafat, itu hitungannya 1 hari dia menulis 8 lembar. Dibandingkan dengan karyanya yang banyak, 1 hari dianggap Imam Nawawi menulis 8 lembar kitab. Tuh, Masya Allah. Orangnya sudah meninggal, tapi sampai sekarang kitabnya diapakan? Dimanfaatkan. Ini namanya orang yang diberkahi Allah. Orang kalau hidupnya diberkahi, orangnya sudah meninggal tapi namanya masih terus disebut-sebut orang. Nah, ini barokah namanya. Betapa banyak pahala yang beliau dapatkan. Seandainya waktu itu sudah ada sistem royalti, maka pasti Imam Nawawi menjadi orang paling kaya barangkali. Kenapa? Karena kitabnya itu sampai sekarang orang nggak pernah berhenti cetak. Tetapi itu tidak menjadi tujuan daripada beliau menulis kitab. Semuanya ikhlas karena Allah. Karomahnya itu diceritakan banyak para ulama. Pernah suatu ketika dia sedang menulis kitab, itu pelitanya habis, minyaknya mati. Minyaknya mati, pelitanya mati karena minyaknya sudah habis. Maka kemudian jari tangan beliau itu mengeluarkan cahaya. Jari-jarinya itu mengeluarkan cahaya. Itu di antara karomah Al-Imam An-Nawawi. Beliau sepanjang hidupnya itu sangat menjaga makan dan minum. Tinggalnya di kota Damsyik atau Damaskus, Syam, negeri Syam, sekarang Suriah. Tinggal di situ. Beliau tahu bahwa di kota Damaskus itu banyak tanah wakaf. Maka dia tidak ingin makan makanan ataupun hasil tanam-tanaman yang dihasilkan daripada negeri Damaskus. Kenapa? Takut kalau makanan dan sayur-sayuran itu berasal daripada tanah wakaf. Dia nggak mau. Maka dia makan dari mana? Kiriman dari kampungnya, orang tuanya kalau ngirimin barang, itu yang dia makan. Yang lain nggak mau. Tidak pernah mau menerima hadiah, apalagi daripada pemimpin. Kenapa? Itu tidak menenteramkan hati beliau. Dia hanya mau makan dan menerima sesuatu yang dikirimkan oleh orang tuanya saja. Nah, ini ketika orang menjaga dirinya daripada makanan haram dan pemberian yang tidak jelas, itu akan melahirkan satu sikap yang namanya sikap yang kita kenal dengan istilah
berani dalam kebenaran itu susah. Apalagi kalau orang yang sudah biasa mendapatkan bantuan dan pemberian, itu susah berkata benar. Imam Nawawi berani begitu, dan itu dibuktikan ketika raja yang berkuasa waktu itu yang bernama Al-Malikuz Zahir. Al-Malikuz Zahir, dia berkuasa waktu itu, kebetulan negara-negara Islam sedang menerima serangan daripada tentara Tartar, Mongol. Itu habis semua tuh. Yang di Baghdad sudah tumbang, terus merangsek ke arah negeri Syam pasukan daripada tentara Tartar ini. Maka kemudian Al-Malikuz Zahir, raja yang berkuasa waktu itu, dia minta fatwa dari para ulama agar apa? Agar pemerintah, agar raja itu dibenarkan untuk mengambil harta rakyat. Untuk apa? Untuk persiapan menghadapi musuh. Gitu tujuannya. Jadi raja dibenarkan untuk apa? Mengambil harta rakyat demi menghadapi musuh. Raja memerlukan fatwa ulama. Maka dikumpulkan para ulama, diminta mereka bersepakat untuk memberikan fatwa. Yang lain mereka berkata, kami akan ikut apa yang diputuskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Maka kemudian dipanggil Imam Nawawi. Sebelumnya Imam Nawawi sudah menuliskan surat, tapi raja ini ingin bertemu langsung dengan Imam Nawawi. Maka datanglah Imam Nawawi ke istananya raja. Datang, kemudian disampaikan dengan sopan dan santun apa yang seharusnya diambil oleh tuan raja ini. Intinya memang tidak diberikan fatwa itu. Kenapa? Karena rakyat dalam keadaan susah. Jangan dibuat susah. Maka raja ini kelihatan marah. Dan ada perkataan yang dinukil dan diabadikan oleh para ulama daripada Imam Nawawi. Wahai tuan raja, kalau Anda ingin saya memberikan fatwa tentang bolehnya pemerintah atau raja mengambil harta rakyat untuk kepentingan menghadapi musuh, saya akan berikan dengan syarat itu pembantu-pembantu tuan raja dari kalangan budak laki-laki yang sejumlah 1000 orang. Itu ikat pinggangnya, gespernya yang terbuat dari emas, lepasin dulu semuanya. Rupa-rupanya ini pembantu raja, budak-budak laki-lakinya yang jumlahnya 1000 orang, itu gespernya dari emas. Gespernya dari emas. Itu pulangin dulu, jual. Kemudian saya dengar juga budak perempuan tuan, pembantu perempuan tuan itu yang sejumlah 200 orang, masing-masing punya perhiasan sebesar satu apa namanya itu? Kalau ini mangkok ya. Lepaskan dulu semuanya. Kalau itu sudah dan masih tidak cukup, baru saya akan berikan fatwa bolehnya pemerintah mengambil harta rakyat kalau memang tidak cukup. Itu sindiran bagi pemerintah waktu itu yang berkuasa. Kalau kira-kira budaknya saja, pembantunya saja perhiasannya kayak begitu, pembantunya perhiasannya semangkok, yang laki yang perempuan, yang laki-laki gespernya dari emas. Kalau pembantunya kayak begitu, kira-kira rajanya kayak apa itu? Lagi kaya kan? Lebih kaya.
itu sindiran. Kalau memang itu pun tidak cukup, barulah saya berani kasih fatwa, boleh Tuan Raja ngambil harta rakyat demi menghadapi musuh. Oh, itu yang cuma berani ngomong cuma satu orang. Siapa? Imam Nawawi. Dia sendiri yang berani ngomong, yang lain diam. Kenapa Imam Nawawi berani berkata demikian di hadapan Tuan Raja? Karena Imam Nawawi itu orangnya wara', menjaga makan dan minumnya, tidak pernah mau menerima pemberian dari siapapun, termasuk daripada pemerintah. Ketika dia tidak mudah menerima pemberian, maka dia berani berkata benar kepada siapapun, hatta di depan pemimpinnya. Ya, itu paling susah, berkata hak di depan orang yang dianggap melakukan perbuatan yang tidak baik ataupun zalim. Itu susah. Imam Nawawi berani ngomong begitu. Ini raja nggak bisa berkata apa-apa, terpaku, diam, terpesona, seolah-olah ada yang nahan dia nih supaya jangan memerintahkan apa. Ini ulama dipancung saja, itu kayak ada yang nahan, lidahnya jadi kaku, jadi kelu, diam. Dia cuma bisa berkata setelah Imam Nawawi pulang, ditanya sama ajudannya, kenapa Tuan diam saja? Aku pun tidak bisa berkata apa-apa, diam. Siapa orang ini? Ambil gajinya, jangan kasih gaji lagi. Kata ajudan-ajudannya ini, bantu-bantunya, Tuan Raja, gaji apaan yang mau diambil? Dia nggak pernah dapat dia nggak pernah dapat gaji, nggak pernah dikasih gaji, apaan yang mau diambil? Ambil jabatannya, apaan yang mau diambil? Jabatan ini nggak punya jabatan apa-apa. Nah, jadi setelah itu Imam Nawawi merasa dia nggak nyaman tinggal di mana? Tinggal di kota Damaskus. Akhirnya dia pulang kemana? Ke kampung halamannya di kota, di kampung desa namanya Nawa, ya, di kampung Nawa namanya. Makanya Nawa itu nisbah kepada kampungnya, Nawa. Makanya disebut Nawawi, ya, Nawawi. Kalau kita orang Betawi, kita disebut apa? Al-Betawi, ya. Kalau orang Sunda, Sundawi. Orang Jawa, ah, Jokowi. Jawa, Jawi, Jokowi. Jawi, Al-Jawi. Bukan Al-Jawawi. Al-Jawawi itu Ustaz Fauzi, Al-Jawawi. Al-Jawi, ya. Nah, itu tentang Imam An-Nawawi, ya. Baik. Nah, sebelum dia meninggal, Imam Nawawi ini dia ziarah kepada beberapa orang sahabat, ya. Ngapain ziarah? Mulangin kitab yang pernah dipinjam oleh beliau, dipulangin kepada siapa? Kepada kawan-kawannya. Kemudian dia sempat ziarah juga ke Mesir, ke makam Imam Syafi'i, ya. Imam Tajuddin As-Subki nggak sempat bertemu beliau waktu beliau datang ke Mesir, ya. Dia sementara ziarah ke Imam Syafi'i, kemudian pulang lagi ke Nawa. Nah, ketika pulang nggak lama beliau itu wafat. Ini kawan-kawannya yang dikabarkan tentang kewafatannya semua kaget. Kenapa? Belum lama beliau datang mengembalikan apa yang pernah beliau pinjam. Kaget, nggak sakit nggak apa, meninggal, ya. Maka mereka itu datang semuanya kemana? Ke kampung halamannya, sholat di atas apanya? Di atas makamnya, di atas kuburnya, sholat jenazah, ya, begitu. Nah, Imam Nawawi pesan kepada murid-muridnya, kalau nanti saya wafat, jangan dibuatkan kubah, ya, jangan dibuatkan apa? Kubah. Biasanya kan kalau ulama wafat, ulama besar wafat, itu para muridnya akan membuat apa namanya? Kubah, ya, kubah, sebagai bentuk penghormatan.
Imam Nawawi pernah pesan, jangan bikin. Tapi dibikin juga. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba dari makamnya itu tumbuh satu pohon. Pohonnya itu terus tumbuh besar sehingga memecahkan dinding atap kubahnya. Ya, pecah. Ya, itu pertanda apa? Pertanda Imam Nawawi menginginkan apa yang dia pesankan kepada murid-muridnya waktu masih hidup. Jadi makamnya itu memang nggak ada itunya, nggak ada kubahnya, ya. Yang ada apa? Pohon yang tumbuh dari makamnya. Tuh. Itu diantara bentuk karomah yang dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi itulah sekilas tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi insyaallah kita akan membaca kitab ini pada minggu yang akan datang. Saya lagi mengusahakan, ya, saya ajak beberapa kawan yang ingin menginfakkan sebagian hartanya untuk beli kitab. Ada beberapa kawan yang saya minta, ya, kalau memang bersedia alhamdulillah, kalau memang tidak bersedia tidak ada masalah, ya. Jadi kalau yang duluan itu kitabnya kecil-kecil, murah, ya. Kalau yang sekarang mahal satu kitab, ya. Mungkin kita akan beli yang terjemah biar jamaah juga bisa memahaminya lebih mudah. Itu satu kitab itu harganya lebih kurang 100 ribuan gitu, ya. Itu agak, kalau dibeli agak banyak itu mahal juga, ya. Makanya saya minta tadi, terserah kalau mau ditransfer berapa saja, alhamdulillah nanti bisa digunakan oleh para jamaah. Tapi sampai sekarang belum ditransfer. Ya, jadi kalau jamaah pengen punya sendiri kitabnya silahkan, ya. Itu bisa nanti dibaca-baca di rumah, jadi milik pribadi. Kalau mau beli silahkan, ya, itu lebih bagus. Dulu almarhum ayah saya itu pernah membaca dan mengajar kitab ini waktu taklim di rumahnya Haji Erwin Indrawan. Mungkin masih ada yang pegang kitabnya atau tidak, saya nggak tahu. Dulu Haji Erwin Indrawan itu memang orang kaya dulu, ya. Itu yang ngaji semuanya dikasih kitab. Masih ingat nggak? Siapa yang masih ingat ngaji itu? Yang dapat kitabnya? Bang Ubay dapat, ya? Nggak. Yang ngaji udah pada meninggal semua. Wah, Ustadz Toyo ngaji waktu itu, ya. Ada kitabnya? Masih ada? Masih ada. Nah, kalau masih ada bawa. Kalau masih ada, ya. Kalau masih bagus gitu, ya. Itu yang ngaji itu dikasihin kitab. Ya, kalau masih ingat. Ada, kalau yang waktu dikasih ada 2 jilid. Yang baru dikasih jilid pertama. Jilid pertama belum selesai, ayah sudah meninggal. Ya. Jilid keduanya itu belum sempat dikasih. Nah, jadi kalau yang masih simpan dibawa saja, bisa digunakan lagi, bisa dibaca lagi, ya. Insyaallah kita akan memulai kitab ini pada minggu yang akan datang. Oke, jamaah sekalian, saya kira sampai di sini dulu muqaddimah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini diberi nama Riyadhus Shalihin. Riyadh artinya itu taman-taman, jamak daripada raudhah. As-Shalihin artinya orang-orang saleh. Diberikan nama demikian agar kitab ini menjadi taman bagi orang-orang yang saleh. Yang namanya taman itu pasti menyenangkan, menenteramkan. Orang kalau berada di taman akan merasa tenang, merasa tentram. Maka mudah-mudahan
orang-orang yang membaca kitab ini pun digolongkan ke dalam orang-orang saleh, ya. Baik jamaah sekalian, ada yang ingin bertanya? Kalau ada silakan, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Ada? Ya. Kita juga ada pasal 33 undang-undang bahwa hasil bumi itu untuk rakyat. Yeah. Tetapi ulama-ulama malah ya sebagian ya itu mengapa bisa begitu? Ya. Para pendiri negara, founding father, itu mereka memang menginginkan negara ini dikelola untuk kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Makanya pasal-pasal dalam undang-undang dasar itu semuanya bagus, tidak ada yang tidak bagus. Di antaranya tadi pasal 33. Kekayaan hasil bumi itu digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat banyak, gitu ya. Itu undang-undang dasar. Lalu kenapa itu tidak direalisasikan? Nah, lagi-lagi di sini ada peran daripada para elit politik, ya, yang namanya pemerintah. Dia yang mencorakkan arah perjalanan kehidupan bangsa dan negara. Seandainya pemerintah yang berkuasa itu memang mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, itu pasti rakyatnya sejahtera. Cuma memang sistem pemerintahan kita sekarang ini agak susah untuk merealisasikan impian itu. Kenapa? Karena sistem pemerintahan kita sekarang itu sudah berubah dan berbeda dengan sistem waktu negara ini didirikan. Dulu tidak dipilih secara langsung. Siapanya? Wakil-wakil rakyatnya. Sekarang wakil rakyatnya dipilih secara langsung. Itu kan hasil apa? Hasil amandemen undang-undang. Sehingga sistem pemerintahan, sistem pemilihan wakil rakyat itu pun berubah. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi karena wakil rakyat dipilih secara langsung, maka setiap calon daripada ahli parlemen, mereka akan menghabiskan banyak uang agar mereka terpilih. Maka ketika mereka terpilih, apa yang mereka pikirkan pertama kali? Bagaimana mengembalikan uang yang sudah mereka keluarkan. Betul. Bapak tahu, untuk jadi bupati itu perlu berapa miliar? Itu baru bupati. Untuk jadi bupati itu memerlukan dana yang cukup banyak. Itu tingkat bupati. Belum lagi tingkat wakil rakyat. Itu lebih banyak lagi. Nah, untuk dana yang dikeluarkan begitu banyak, maka orang jarang yang punya hati yang tulus gitu ya. Mereka berpikir bagaimana caranya balik modal, ya. Maka kalau sistemnya kayak begitu agak susah, ya, agak susah. Nah, gini, peran ulama, peran ulamanya di mana? Peran ulama dalam hal ini tidak bisa kita bandingkan zaman ini dengan zaman Imam Nawawi. Ya. Zaman ini ada terjadi yang namanya konsensus, ya.
kesepakatan di antara elit politik yang di situ tidak ada ruang bagi ulama untuk menyuarakan itu. Waktu zaman rezim Orde Baru di DPR itu ada yang namanya DPR atau MPR ya, yang namanya fraksi utusan golongan. Masih ingat? Fraksi utusan golongan. Siapa isinya di situ? Di antaranya para tokoh agama. Waktu itu ulama punya tempat di mana? Di parlemen. Untuk apa? Menyuarakan apa yang mesti disuarakan waktu itu. Tapi setelah era reformasi itu dihapuskan. Tidak ada yang namanya utusan golongan lagi. Iya kan? Jadi di mana ulama bisa menyuarakan apa namanya? Yang kayak begitu tuh. Udah nggak ada lagi, nggak ada tempat. Yang ada di mana? Yang ada di mana? Di majelis taklim, di pengajian-pengajian. Tetapi itu juga nggak bisa secara langsung harus pilih ini, harus pilih itu. Nanti dijadikan apa? Dijadikan alasan, oh itu mau ngaji ngomongnya politik, jadi begitu. Nanti disalah-salahin lagi, ya ngaji yang lempeng-lempeng aja, jangan ngaji politik, gitu. Nah disalahin lagi, ya. Nah ini jadi posisi ulama itu jadi serba salah. Ketika mengingatkan umat dianggap apa? Terlalu ngurusin politik, begitu. Terlalu mengatakan sesuatu yang bernilai masukan kepada pemerintah itu dianggap apa? Kontra pemerintah, bahkan disebut radikal. Itu kan yang sekarang terjadi. Ya. Jadi peran ulama sekarang dipersempit dan diperkecil, gitu ya. Nah ini terjadi sekarang. Bukan berarti tidak bersuara, disuarakan. Cuma mereka tidak memiliki wadah yang cukup, ya, wadah yang cukup. Ketika waktu memang harus bersuara, para ulama bersuara memang. Ya, tetapi bukan pada perkara-perkara yang sangat detail begitu. Contoh ya, waktu terjadi penistaan agama, ya oleh salah seorang itu kan, ulama semua bangkit, semuanya bangkit, semuanya bersatu suara waktu itu. Nah, waktu perkara yang memang mereka harus turun, mereka harus turun. Ya, tetapi kalau yang sangat detail begitu, itu jangan semuanya ditimpakan kepada siapa? Para ulama. Pasal 33 Undang-Undang Dasar itu pun itu yang buat semuanya bukan ulama. Artinya kalau para politisi punya hati nurani yang baik, mereka akan berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat. Kalau mereka punya hati nurani, ya nggak perlu kasih minta pendapat ulama. Kalau mereka punya hati nurani, mereka akan memikirkan kesejahteraan rakyat. Begitu, ya. Jadi yang penting kita sebagai rakyat, kita harus punya kejernihan hati agar kita memilih wakil-wakil rakyat yang betul-betul memperjuangkan rakyatnya. Dan itu harus diperhatikan betul bagaimana sepak terjang mereka. Ya. Dan itu tidak bisa diperhatikan hanya waktu menjelang pilihan umum. Ya. Kalau menjelang pilihan umum kelihatan semua baik-baik aja. Ya kan? Tapi lihat perjalanan 5 tahun ini, bagaimana sikap mereka, ya. Baru kita akan bisa menilai dan menentukan. Sekira gitu ya. Baik, sekira cukup. Sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sudah pelajari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Hamdan yuwafi nakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna. Wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha
وبعلها وبنها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.